Pada hari keberapa Tuhan menciptakan binatang-binatang di laut? Apa? King. Hari hari kelima. Yeay. Pertanyaan kedua. Dengerin ya. Siapa penyembahannya berkenan dan diterima oleh Tuhan? Si Stefani dulu. Habel. Yeay. Oke. 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 Siapa nama ayahnya Metusala yang bergaul dengan Tuhan? Eliminasi. Selagi ya. Siapa nama ayahnya Metusala yang bergaul dengan Tuhan? Siapa? Henok. Aku clue. Bukan. Henok. Hah? Gak ingat saya. Henok. Siapa? Henok. Ya betul. Pertemuan selanjutnya, dengar ya. Siapa nama petani mula-mula di Perjanjian Lama? Bukan, celana sih. Cluenya air bah. No ya. Ayat Alkitabnya terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 20. Tunggu ya. Dia sudah. Oke, selanjutnya, apa tulah terakhir yang meyakinkan Firaun untuk melepaskan orang-orang Israel? Apa ini? Kematian anak sulung. Yeay. Lanjut. Lanjut. Dengarin ya. Nama ibuku ialah Betseba, dan melalui ibuku aku diingat oleh ayahku menggantikan dia sebagai pemimpin. Siapakah aku? Indah. Salomo. Oke, terdapat di 1 Raja-Raja 1 ayat 15 sampai 31. Oke, selanjutnya, akulah seorang panglima yang terpandang dan sangat disayangi oleh tuanku. Tetapi aku mengalami sakit kulit dan sembuh setelah mandi di sungai. Siapakah aku? Nama.
curang, nggak sah, tidak sah, tidak sah. Tidak sah, tidak sah. Tidak sah, tidak sah, tidak sah. Selanjutnya, aku seorang istri raja yang pada saat aku mati, bangkaiku dimakan anjing. Siapakah aku? Isabel bukan sih? Dia tampak kemerah-merahan dengan mata yang indah dan wajah yang tampan. Siapakah dia? Daud gak sih? Lanjut. Ayo, ayo, ayo. Siapa nama hakim yang melawan orang Amalek dan orang Midian dengan 300 orang dalam 3 pasukan? Kamu boleh ngasih tahu ya? Bentar. Aku hitung ya, hitung sampai 5 ya. Gideon bukan, Gideon bukan. Ya, ini dikasih tahu. Dikasih tahu, Ki. Kasih tahu, kasih tahu, nggak boleh. Nggak boleh. Kalian, yang di sana, kalian di situ dulu, di sana. Di sana. Di sana. Oke, selanjutnya, siapakah nama anak kecil yang menjawab, berbicaralah karena hambamu ini mendengarkan engkau? Samuel bukan? Ya. Enggak. Percepatan buka Alkitab ini pemenangnya cuma 1 orang. Ya kasihan. Iya, pemenangnya 1 orang. Kan dia kertas yang kalian pegang itu isinya itu adalah kalimat. Kalimatnya itu ada terdapat di Alkitab, tapi nggak tahu di kitab berapa, ayatnya, pasalnya kita nggak tahu. Ada di Perjanjian Lama. Nggak tahu gimana kami. Saya tahu. Jangan emosi Pak, santai. Perjanjian lama. Iya. Nah, oke. Kita mulai ya. Semuanya udah fokus. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Gemeteran ini. Jose, woi, Jose. Jose. Apa tuh? Nih, Kejadian 39 ayat 2, dan Yahweh menyertai Yusuf Kertasnya dan dia dulu menjadi mana? seseorang yang berhasil dan dia berada di rumah. Nih. Ayat 2 nih. Bro, let him cook. Dan Yahweh menyertai Yusuf. Nah, betul. Berarti pemenangnya Ambil yang gede. Iya. Dua. satu lagi. Satu apa dua nih, Kak? Nah, satu-satu aja. Parung. Biar ada Biar, temennya. biar ini kitabnya dari aku ya. Kayak karena wajah-wajahnya ini masih kayak ini loh. Wajah-wajah mau apa? Snack. Senang. Logis banget gitu. Oke, tutup Alkitabnya kembali. Saya baca kalimatnya ya. Tutup. Boleh tutup lagi, Kak? Kim, Nggak boleh. Alkitabnya saya baca kalimatnya ya teman-teman ya. Dan malaikat Yahweh berdiri pada sebuah lorong kebun anggur
sebuah tembok di sini dan sebuah tembok di sana. Dan malaikat Yahweh berdiri pada sebuah lorong kebun anggur, sebuah tembok di sini dan sebuah tembok di sana. Dan malaikat Yahweh berdiri pada sebuah lorong kebun anggur. Nah, coba teman-teman ingat di dalam cerita. Oh iya, bahaya kok galak. Dan malaikat Yahweh berdiri pada sebuah lorong kebun anggur, sebuah tembok di sini dan sebuah tembok di sana. Cluenya itu teman-teman bisa lihat nih posisi Alkitab aku ya, lebarnya, ketebalannya gitu. Itu udah enak banget sih menurut aku. Kalimatnya. Dan malaikat Yahweh berdiri pada sebuah lorong kebun anggur, sebuah tembok di sini dan sebuah tembok di sana. Sebuah tembok di sini, sebuah tembok di sana. Nggak bisa nge-search ya. Dan malaikat Yahweh. Jom buka malaikat Yahweh. Nggak jadi. Depannya udah cocok, belakangnya nggak cocok. Apa beda? Kalau dan semua ada. Ayo. Kebun di lorong kebun. Ya, sebuah lorong kebun anggur. Malaikat yang berdiri pada sebuah lorong kebun anggur, sebuah tembok di sini. Cluenya udah ini loh kakak, buka ini ketebalan Aku apa? dari tadi depan mata aku nggak lihat. Gua. Serius aku tahu ceritanya, cuma dari tadi dari ayat yang persis nggak dapat. Ya baik, silakan di. Kan ceritanya kan ada seorang ini kan, yang disuruh Pakai mengutuk itu kan, pakai mic. iya kan? Coba. Cerita itu kan yang disuruh mengutuk tapi disuruh memberkati kan. Terus Coba. akhirnya karena iya, kalau dayanya disuruh nggak mau, gitu kan? Tahu aku, Oh dari kolam itu. tahu lah aku, bukan Oke, coba. sombong nih ya. Ya boleh tolong dibacakan. Gimana ya? Ini tuh ada di kitab Bilangan. Wih, Ya oke, kan? benar. Ini Bilangan pasal 22 ayat 24. Oke, bentar yang lainnya buka dulu, Bang. Yang lainnya buka dulu Ya, ayat 24. biar menyaksikan yang lainnya Makanya kalau teman-teman. sekolah minggu tuh dengerin lah tuh gurunya. Oh iya. Oke. Ya kan? Aku baca-baca rupanya nemu juga. Dan malaikat Yahweh berdiri pada sebuah lorong kebun anggur, sebuah tembok di sini dan sebuah tembok di sana. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Yeay, jawabannya benar. Silakan diambil hadiahnya. Kalau Anda berbaik hati, murah hati, tolong berbagi follow-nya sama teman-teman. Ya, puji Tuhan, game. Dua empat bagi 8. Yang 24 bagi 8. Baik banget, baik banget. Ini kan 3 pagi siang malam ya. Belum King. Kayaknya udah dapat banyak sih, Bang. Puji udah banyak. Nanti sampai jalannya. Jangan. Nanti giginya itu. 34 sih. Bukan apa dong? Udah, puji Tuhan, kita sudah selesai games pertama, kuis yang pertama sama kuis yang kedua. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari sahabat kita Rena. Jadi apa yang dia dapat selama mengikuti dalam Grow Up in Bible ini. Silakan.
Shalom. Aku tuh kayak bukan lebih kesaksian sama sharing aja ya. Dulu aku bukan nggak pernah, tapi kayak doa atau baca Alkitab itu apa? Kayak baca Alkitab tuh cuma kayak sekilas doang. Tapi pas aku masuk gereja, ini aku mau cerita aja sedikit ya. Pas aku masuk gereja Kinamon, kan aku kan dulu kan di Bogor. Nah pas aku dulu di Bogor, aku tuh kayak kekeringan. Pas dulu aku di Bogor, aku tuh kayak ngerasa kekeringan karena kan gereja sebulan sekali. Nah puji Tuhan, pas aku sama Kak Vita sekarang berubah. Aku tuh ngerasa itu kayak puji Tuhan, kebaikan Tuhan tuh ya luar biasa. Berubahnya tuh kayak mulai dari pakaian, mulai dari punya Getsemani pribadi, terus baca Alkitab yang rutin, apalagi saat aku ikut sama Karut Grow in Bible ini, aku kayak ngerasa ya belajar buat mendalami firman Tuhan. Yang aku dapetin dari perjanjian lama itu pertama dari Imamat 7 ayat 27. Ini yang aku berubah banget dari baca perjanjian lama ya. Setiap orang yang makan darah apa saja, maka orang itu harus dilenyapkan dari bangsa. Setiap orang yang makan darah apa saja, maka orang itu harus dilenyapkan dari bangsa. Aku mikir, ya Tuhan, orang Batak makan darah. Nah, aku orang Batak. Terus kayak aku tuh kayak doa, Tuhan, berarti aku tuh yang doa yang benar-benar kayak harus doain keluarga Batak aku tuh yang memang dia kalau pesta Batak pasti makan darah kan. Terus Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi, sebab walau ia berkuku belah, mohon maaf ya, bahkan kukunya berbentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak, itu najis bagimu. Dulu aku makan babi, bahkan suka banget, bahkan aku pengen banget makan B2 yang babi guling itu. Tapi pas aku baca ini, pertamanya tuh Kak Vita yang ngajarin sih, pertamanya tuh Kak Vita ngajarin kayak itu tuh najis. Kita kalau taat sama Tuhan, taat dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jangan cuma taat dari perjanjian baru aja, tapi kalau kita taat sama Tuhan harus dua-duanya, karena Tuhan itu tuh bukan menghilangkan perjanjian lama, tapi menggenapi perjanjian lama. Jadi kita harus taat dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jangan cuma kayak, memang sih ada yang lebih bukan mengertinya tuh kayak yang najis itu yang keluar, bukan yang masuk. Tapi kita tuh harus taat dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu jadi aku dulu makan B2, sekarang udah enggak sama sekali. Terus tadinya aku masih kayak toleransi, enak banget tau. Tapi aku pengen banget ngerasain itu, tapi lebih baik taat aja. Terus Ulangan 7 ayat 6. Karena engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu. Yahweh Elohimmu telah memilih engkau menjadi harta miliknya dari semua bangsa di bumi. Ini satu-satunya ayat yang bikin aku pertama kali baca Alkitab nangis karena aku ngerasa kayak aku umat yang kudus. Kayak gimana ya? Kayak Elohim telah memilih engkau menjadi harta milik bagi Elohim telah memilih engkau menjadi harta miliknya. Aku dari seberang, tapi Tuhan pilih aku satu-satunya aku yang Kristen. Aku ya pastinya aku ngedoain keluarga aku yang masih dari seberang, tapi Tuhan pilih aku buat jadi harta miliknya dari semua bangsa di bumi. Aku yang dipilih gitu loh. Di Matraman gak ada satupun yang muslim kecuali aku di Matraman yang lahir dari Jakarta gitu. Nah, Ulangan 7 ayat 8. Sebaliknya karena Yahweh mengasihimu dan karena dia memegang janji yang telah dia ikrarkan kepada leluhurmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Ini yang kedua yang buat aku nangis, kayak Tuhan bawa aku dengan tangan yang kuat, menebus aku dari rumah perbudakan. Aku tuh budak, dibawa sama Tuhan jadi mutiara, jadi anak Tuhan. Terus yang tadinya aku sampah diangkat jadi anak Tuhan loh, raja segala raja. Terus Ulangan 8 ayat 5. Dan engkau telah mengenal dengan hatimu bahwa sebagaimana seorang pria mendidik anak laki-lakinya, demikianlah Yahweh Elohimmu mendidik engkau. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh sekarang lagi dididik sama Tuhan, dididik dari pakaian. Puji Tuhan, dulu kan aku masih pakai celana,
pas aku bareng sama Kavita dari Oktober, Kavita memang pertama itu kayak kekejian bagi kamu yang memakai pakaian seperti lelaki. Tapi aku kalau belum baca langsung aku belum percaya. Nah aku sekarang udah baca langsung gitu. Jadi udah berubah semuanya. Aku nggak pakai celana lagi. Terus Tuhan mendidik anak-anaknya seperti Bapa mendidik anak-anaknya. Nah, ada lagi di Ulangan 20 ayat 4. Sebab Yahweh Elohimmu, Dia yang berjalan di depanmu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, untuk menyelamatkanmu. Tuhan loh yang di depan kita. Tuhan yang melawan musuh-musuh kita. Jadi kalau anak Tuhan kenapa-napa, Bapa yang lawan. Kalau anaknya kenapa-napa, Bapa yang lawan. Aku cukup diam di kaki Tuhan. Tuhan yang lawan karena Tuhan adalah Bapakku. Dari kecil aku gak kenal Bapa. Tapi di saat aku kenal Tuhan Yesus, Dialah Bapakku satu-satunya. Dialah Bapakku, sahabatku, juru selamatku di bumi dan di sorga. Katakan di dunia aku gak punya Bapak gitu. Terus nah ini yang buat aku gak pakai celana lagi. Ulangan 22 ayat 5. Janganlah ada barang milik seorang pria pada seorang wanita, ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Pas di situ kalau Kavita kan robek-robek. Kalau aku bingung. Kalau misalkan aku kasih ke orang, aku buat dia dosa. Jadi aku pensiunin dulu. Tapi nanti aku gunting-gunting ya, walaupun harga receh-receh gitu. Jadi aku gunting-gunting aja. Puji Tuhannya berubah karena Kavita. Nah di saat itu juga aku ngerasa kayak di Kinamon ini aku beruntung banget. Aku bersyukur masuk Kinamon. Karena apa? Karena di Kinamon aku berubah drastis. Di Kinamon itu aku berubah dari punya Getsemani pribadi, terus yang pasti punya kakak-kakak rohani yang the best banget, terus punya kakak yang the best banget. Belajar Alkitab. Kalau dulu kan aku belajar Alkitab tuh cuma belajar kayak sekedar baca-baca ayat-ayat Mas doang. Tapi kalau sekarang aku baca dari Kejadian sampai Yosua, walaupun terkadang aku kayak ngerasa ngantuk. Ini aku jujur ya. Jujur ini pengalaman aku pribadi. Aku baca di ayat yang satu pasal itu ayatnya banyak. Ngantuk, nguap terus. Tapi pas aku nonton drakor seger. Serius aku jujur. Pas aku nonton drakor seger. Nah pas aku baca lagi ngantuk lagi. Ternyata itu si jelek. Ya itu si jelek, itu si iblis. Itu doanya cuma kayak aku ingat doa dari tulang tonan. Dalam nama Tuhan Yesus Masya, pikiran, hati fokus menyembah Tuhan, fokus doa, fokus baca firman, itu aja. Nah di situ ya memang terkadang aku suka kayak Tuhan banyak banget bacaan Alkitabnya, satu pasal ayatnya banyak banget. Tapi Tuhan bilang katanya mau ngerti isi hati Tuhan, katanya mau tahu isi hati Tuhan. Kalau kamu taat pastinya berkat ngalir. Nah di situ ya udah mau panjang-panjang aku baca, dan nggak cuma baca tapi direnungin, nggak cuma baca tapi direnungin, nggak cuma baca asal baca doang. Terkadang aku ini jujur, terkadang aku juga diomelin Kavita, kamu baca tuh direnungin ya, jangan asal baca-baca aja, direnungin, diayatin, dipelajarin kesehari-harian. Contohnya ya kayak makan babi itu, ganti pakaian gitu, nggak sebaca-bacanya doang. Kayak gitu sih. Udah. Makasih Kak. Bersyukur aja. Bersyukur. Segala kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Luar biasa. Tuhan kasih lebih kekuatan. Amin. Taat. Nah, ini yang manis-manis. Dari Bapak Yahweh. Makasih. Terima kasih. Terima kasih ya Rena, Tuhan berkati. Sebentar. Selanjutnya kita akan membagikan hadiah. Nah, ini dari jadwal Alkitab, dari absen. Dia sudah sampai di Ayub. Targetnya kita itu kan 2 tawarik. Nah, tapi dia udah sampai di kitab Ayub. Dan selain itu anaknya juga mau bertanya, dan juga tanpa
aku ingatin gitu kan, yuk tulis absen di grup. Nah tanpa diminta anak ini juga sahabat kita ini mau memberikan absennya sendiri gitu. Nah namanya adalah Stefani. Enggak. Nah, ini Stefani, hadiah dari ketaatan kamu. Tuhan berkati, semoga bermanfaat. Happy enggak? Nah, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Boleh, dari sekolah juga boleh. Kayak misalkan nanti ada cerita juga di sekolah. Apalah kamu dapat dari aku? Jadi aku pernah selama ngikut CCA di sekolah tuh awalnya tuh nggak baca Alkitab. Setelah belajar baca Alkitab, aku jadi pernah disuruh sama guru aku bawa firman, jadi WL, jadi itu jadi MC sama jadi persembahan sama doa. Aku juga pernah dijadwalin suruh bawa firman sama guru aku. Terus teman-teman aku pernah sebelum ulangan nanya gimana ini gimana sih, kok apa bedanya. Teman aku pernah nanya tentang pelajaran agama. Jadi aku udah jelas. Aku udah ditanya. Iya, nggak apa-apa. Semangat ya Stefani, terima kasih. Tuhan berkati, selalu taat. Amin. Ya, baik teman-teman, mari kita maju ke depan untuk kita berfoto dulu. Boleh Marta? Kita berfoto, baru ditutup dengan doa ya nanti ya. Nanti boleh minta kesediaan Kak Tony untuk mendoakan kita. Dan mengucapkan terima kasih. Biarin aja nyala Kak videonya Kak. Menyala videonya. Terima kasih untuk kameramen kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Ejia. Tepuk tangan untuk Ejia. Teman-teman terima kasih ya atas partisipasi teman-teman semuanya. Biarlah apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat meningkatkan kita untuk lebih rajin, lebih semangat, lebih kompak gitu. Karena harapannya tim CCCA ini, tim Grow Up in Bible ini, kelompok ini dapat menjadi pemberita Injil, dapat menjadi yours membawa hal yang positif di tempat kalian berada, di luar dari gereja. Amin, semangat ya teman-teman ya, Tuhan berkati. Megi mo pa nobo, megi mo ewe nobo, obi Jesu mega lele o. Hallelujah. Megi mo pa nobo, megi mo ewe nobo, obi Jesu mega lele o. Hallelujah. Megi mo pa nobo, megi mo ewe nobo, obi Jesu mega lele o. Hallelujah. Megi mo pa nobo.